من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillah. Apa yang seharusnya seorang hamba, khususnya seorang penuntut ilmu, agar bisa menghambakan diri dengan tujuan yang tepat dan teguh di atas sesuai dengan yang Allah inginkan, Ustadz. Karena kadang sering waktu kita menuntut ilmu, kadang itu sudah kabur, Ustadz, tujuan kita belajar begitu, Ustadz. Dan apa yang sebenarnya para sahabat dan orang salaf terdahulu yang dipegang dalam selama selama hidupnya, Ustadz, gitu, agar bisa tetap di jalannya, Ustadz, gitu, syariat. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, pertanyaannya antum hari ini kok panjang-panjang saya pikir jawabannya ya. Cuman saya beri kaidah dasarnya ya dalam. Ya kalau memang masalah yang dihadapi, kadang kita belajar, kemudian kadang pada saat belajar kayak kabur begitu. Nah, itu hal yang kadang lumrah ya pada kehidupan. Apalagi kita manusia ini banyak lupanya. Manusia itu banyak kelemahannya. Iya, banyak kelemahannya. Tapi kalau seorang itu dia continue belajar dan jalan belajarnya sudah benar, ilmu itu cenderung mengajak orang untuk ikhlas. Cenderung mengajak orang kepada ikhlas. Karena itu kata sebagian ulama as-salaf, nahnu talabnal ilm wa ma lana kabirun niyyah. Kami menuntut ilmu dan waktu itu kami tidak punya banyak niat. Maksudnya niatnya itu belum terlalu bagus. Tapi ternyata setelah kami belajar, ilmu yang kami tuntut ini nggak mau dipelajari kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka kami pun mengikhlaskan niat. Jadi keikhlasan itu membantu seorang di dalam memahami, membantu seorang di dalam kemudahan belajar, membantu seorang di dalam kelapangan. Iya. Ada dari orang-orang yang belajar itu menuntut ilmu, subhanallah. Allah mudahkan jalannya belajar dan menuntut ilmu karena keikhlasannya. Diberikan untuknya sebab-sebab untuk dia bisa dapat ilmu. Walaupun kadang sebab itu pahit di pandangan manusia atau di pandangan dia sendiri juga pahit mungkin. Tapi keikhlasannya itu membimbingnya kepada kebaikan. Iya. Saya pernah kaji satu hadits panjang di Musnad Imam Ahmad. Saya lupa di mana saya kaji ya. Coba cari aja di siapa tahu ada di alam maya sana. Ya, judul kajiannya faidah-faidah dari kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini dari negeri jauh, negeri Persia. Iya. Dia itu tadinya bukan di atas agama yang lurus, di penyembah api dulunya mereka. Setelah itu dia keluar dari agamanya, dia tinggalkan bapaknya, keluarganya, dia pergi belajar agama Nasara. Berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain, sampai akhirnya dia dapat satu pendeta yang baru benar-benar lurus. Ya. Tapi pendeta ini akhirnya wafat juga. Ketika akan wafat, dia berkata kepada Salman, "Wahai Salman, akan keluar seorang nabi dalam waktu dekat. Tanda-tandanya sudah kelihatan." Jadi itu ada di buku-buku mereka. Ya, dia nanti akan berada di kota ini, dia sebutkan sifatnya dan itu sifat kota Madinah. Itu sifatnya kota Madinah. Salman pun melakukan perjalanan. Ya, di tengah jalan beliau ditipu orang. Akhirnya dijadikan budak. Diperjualbelikan. Sampai akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi di Madinah. Menjadilah dia budak Yahudi itu. Subhanallah. Maka Salman pun dia jalani kehidupannya sebagai seorang budak sambil dengar-dengar. Ya. Begitu datang tamu tuannya,
bercerita, ada orang begini-begini, cerita tentang Nabi Muhammad. Langsung Salman berdiri, bagaimana apa kamu bilang tadi? Padahal budak. Langsung disikat sama tuannya. Ada apa kamu? Duduk situ. Akhirnya Salman dengar. Nah, saking rindunya dia dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salman Al-Farisi cari waktu untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia datang dulu. Membawa, dia kumpul makanan. Terus dia datangi Nabi Muhammad. Dia berkata ini sedekah. Maka beliau pun mempersilahkan para sahabatnya untuk makan. Iya. Maka kata Salman, ini sudah tanda satu. Seorang Nabi tidak makan dari sedekah. Setelah itu datang lagi, dia kumpul makanan. Datang lagi kedua. Dia katakan ini hadiah. Maka Nabi pun makan darinya, sahabatnya ikut makan. Ini dua. Terus yang ketiga dia muter-muter ke belakang Nabi. Ingin melihat tanda kenabian di pundak beliau. Maka Nabi menyingkat sedikit dari pundaknya. Nyingkap sedikit dari pundaknya, begitu melihat tanda kenabian, melompat Salman radhiyallahu anhu, menangis, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Nah, ini beliau sudah budak. Tapi itulah perhatikan. Nabi penguasa kota Madinah adalah pemimpinnya para sahabat. Tapi bersama dengan itu, beliau tidak membatalkan akad-akad orang yang keliru. Ini kan akadnya keliru. Salman diperbudak dengan cara apa? Zalim sebenarnya kan. Tapi dia sudah terlanjur budak di kalangan orang Yahudi. Ya. Nabi tidak mengganggu gugat itu. Akhirnya Salman minta kepada tuannya supaya dilakukan mukatabah. Artinya dia bebaskan dirinya sendiri dengan jumlah yang sudah disepakati. Nanti dia bekerja untuk membayar itu. Ya, maka Nabi pun dan para sahabat membantu Salman sampai beliau bebas. Jadi itu subhanallah, perjalanannya itu luar biasa. Tapi memang ingin cari kebaikan. Jujur, ikhlas dalam hal itu. Berbagai rintangan dia lalui, dia tinggalkan keluarganya, orang tuanya. Berpindah dari seorang pendeta lainnya, melakukan perjalanan yang jauh. Ya, sudah dijual sebagai budak. Dia jalani semuanya untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu kadang hidayah itu subhanallah itu perlu kesungguhan dari kita. Kita sabar di atas jalan. Memang kadang dalam kehidupan itu ada cobaan, ada ini, apalagi masa sekarang ya subhanallah, fitnah itu besar sekali. Menyambar-nyambar, terlalu banyak fitnah yang memalingkan, melalaikan, membuat kita kadang terduduk, terpuruk. Tapi kuncinya satu, jangan keluar dari nama seorang penuntut ilmu. Dia seorang yang belajar, menuntut ilmu. Selalu rutin hadir majelis taklim. Tidak peduli hatinya lagi tenang, tidak tenang, yang penting waktu taklim dia datang. Nah, kalau dia istiqamah seperti itu jalan yang membantunya biidnillahi ta'ala. Begitu kunci pokoknya di dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.